Agama dapat membantu seseorang untuk membangun sebuah karakter yang baik, santun, dan beradab. Namun sahabat, panggilan kita sebagai orang percaya adalah menjadi sempurna. Banyak yang berpikir ketika menjadi orang Kristen, kita sudah dibebaskan dan dimerdekakan dari semua. Sampai ada lagu yang syair atau kalimatnya mengesankan bahwa semua orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus sudah dibebaskan dari semua belenggu. Pertanyaannya adalah apakah itu benar? Untuk mendapatkan sebuah jawaban yang tepat untuk hal ini, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dari kemerdekaan atau kebebasan itu. Dalam hal ini, kita harus melihat bahwa kebebasan itu ada dua jenis. Pertama, kebebasan secara pasif, dan yang kedua, pembebasan secara aktif. Dan ini paralel dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab ketika berbicara tentang pengudusan, yang juga sebenarnya memiliki dua jenis. Pertama, pengudusan secara pasif, dan kedua, pengudusan secara aktif. Pengudusan secara pasif maksudnya adalah semua akibat dosa yang kita lakukan sudah dipikul Yesus di atas kayu salib tanpa peran kita sama sekali. Ini terjadi bukan karena perbuatan kita. Kebenarannya secara pasif kita telah menerima pengudusan dari Allah. Oleh karena itu, dengan yakin kita bisa mengakui bahwa semua dosa kita telah dipikul Yesus di atas kayu salib dan semuanya sudah selesai. Namun, yang belum selesai adalah kodrat dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Dan hal ini melalui yang namanya pengudusan aktif. Sekali lagi sahabat, pengudusan secara pasif tidak melibatkan peran kita sama sekali. Tapi pengudusan aktif melibatkan peran aktif kita. Selanjutnya, apa itu pengudusan aktif? Pengudusan aktif berbicara tentang proses di mana kodrat dosa yang ada di dalam kehidupan kita diubah menjadi kodrat ilahi. Dan ini melalui sebuah perjuangan. Pengudusan secara aktif berbicara tentang proses kodrat dosa yang diubahkan menjadi kodrat ilahi di dalam kehidupan setiap orang percaya, yang melibatkan perjuangan setiap individu. Pengudusan secara aktif ini terjadi oleh kuasa firman Tuhan dan di dalam pimpinan Roh Kudus. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa firman Tuhan itu menguduskan. Seperti di dalam doa kalimat Tuhan Yesus yang ditulis di dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi sahabat, kita dikuduskan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus, tapi juga dikuduskan oleh firman. Dan inilah sebabnya kenapa firman Tuhan mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan itu juga berarti melalui kebenaran Injil seseorang dapat berubah. Pengudusan oleh darah Yesus dan pengudusan oleh firman ini paralel atau saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan sahabat. Sama seperti sekeping mata uang dengan dua sisi. Pembebasan secara pasif berarti bahwa dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita telah dimerdekakan sama sekali dari perbudakan kuasa kegelapan dan dosa. Maksudnya adalah setiap kita berpeluang untuk keluar dari ikatan dosa. Dan peluang itu sahabat tidak terjadi secara otomatis. Karena itu ada pembebasan secara aktif. Itu berarti kita harus berjuang sampai kodrat dosa tidak lagi menguasai kehidupan kita. Memang agama dapat membebaskan seseorang dari karakter dan kebiasaan jahat. Agama dapat membantu seseorang untuk membangun sebuah karakter yang baik, santun, dan beradab. Agama juga dapat membuat seseorang menjadi baik dalam ukuran moral yang umum. Karenanya, untuk menjadi baik, seseorang hanya cukup memeluk satu agama saja. Namun sahabat, panggilan kita sebagai orang percaya adalah menjadi sempurna. Panggilan setiap kita sebagai orang percaya adalah untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Sampai pada titik, dalam kesucian itu, kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Wow, ini sesuatu yang sangat sempurna, begitu perfect, sangat ideal sekali. Tapi ini adalah kebenarannya sahabat. Panggilan orang percaya adalah untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Maksudnya adalah kita harus tidak meleset dalam segala hal yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan. Kita harus tepat dan persis dalam melakukan kehendak Bapa.
Dan ini juga berarti bahwa apapun yang kita lakukan, pikirkan, dan katakan harus sesuai dengan kehendak Bapa. Itulah arti dari kesucian. Itulah arti dari kesempurnaan seperti Bapa. Bahwa pikiran, perasaan, dan kehendak kita selaras dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Bapa. Harus diakui sahabat, hal ini sulit untuk dilakukan. Tapi bila firman Tuhan mengatakan dan mengajarkan seperti itu, orang percaya pasti dimungkinkan untuk melakukannya. Tentu dalam hal ini kita membutuhkan kepercayaan kepada pribadi Allah yang telah memberikan firman tersebut. Tentunya ketekunan untuk dapat melakukannya. Dan harapannya sahabat, melalui kebenaran ini kita dapat mengerti bahwa pembebasan itu berbicara tentang dua jenis, secara pasif dan secara aktif. Pengudusan berbicara tentang dua jenis, pengudusan yang pasif dan juga pengudusan yang aktif. Bila itu berbicara tentang pembebasan secara pasif atau pengudusan secara pasif, kita berbicara tentang karya keselamatan Kristus di atas kayu salib. Dan saat kita berbicara tentang pembebasan secara aktif dan pengudusan secara aktif, kita berbicara tentang respon kita terhadap kasih karunia yang sudah Allah berikan kepada setiap kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan biar kebenaran ini membantu kita sahabat untuk berproses masuk ke dalam pembebasan secara aktif atau pengudusan secara aktif yang tentunya melibatkan peran kita sebagai orang percaya. Kebenaran ini bisa membantu kita untuk berjuang, mengalami kehidupan yang berubah dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi. Selamat berproses, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati.